Jadi Ibu kalau ditanya Bu, ada madu, ada racun. Pilih yang mana Bu? Madu. Berarti pilih yang di madu daripada di racun. Enggak. Kalau ditanya pilih di madu apa di racun? Enggak. Makanya kalau tidak ingin pilih yang itu, jangan suka bentakin suami. Ini suami dibentai aja. Ngambil makan baru 1 centong, gak usah kakek, anaknya kebagian. Ngambil sayur baru sedikit, gak kakek, lombok larang. Jadi kalau ibu-ibu sering nyelatu, sering bentai suaminya, itu kebanyakan itu pilihannya 2. Kalau nggak di madu, ya suaminya meninggal duluan. Maka banyak sekarang seorang istri itu yang maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu waktu posisinya Isra Mi'raj sampai di Masjidil Aqsa didatangi oleh malaikat Jibril, ditawari, ya Muhammad, ada 2 minuman. Nah, yang satu warnanya putih, yaitu isinya susu. Nah, yang gelas kedua ini isinya warnanya hitam, isinya arak. Ya Muhammad, harus pilih salah satu. Enggak boleh dua-duanya, Bu. Pilih salah satu. Susu apa arak. Tapi apa? Nabi Muhammad SAW ngambil gelas yang nomor 1 yang berisi susu. Ini enggak promosi ya Bu, karena pilkadesnya sudah lewat. Kalau pilkadesnya belum lewat enggak boleh ngomong ini. Gelas yang nomor 1 aslinya isinya adalah susu. Maka apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, shadaqta ya Muhammad, laqad asabtal haq. Wahai Nabi Muhammad, pilihanmu betul, kamu benar-benar mengambil jalan yang benar. Loh, mengapa malaikat Jibril? Kalau seandainya kamu mengambil air yang warnanya hitam, isinya arak, niscaya umatmu akan tenggelam terhadap di dalam kegelapan. Nah itu. Tapi kamu memilih air yang nomor 1, gelas nomor 1 adalah isinya susu, maka umatmu akan penuh dengan terang benderang. Nah, orang Nabi Muhammad pilih gelas yang nomor 1 yang susu itu tadi. Orang sekarang ya banyak yang terjerumus ke kegelapan. Itu yang di lapangan-lapangan kadang-kadang nah, padahal Nabi Muhammad nggak pilih arak. Tapi bukan lapangan Kenantan Bu, lapangan yang lain. Kalau di Kenantan nggak ada. Ya Bu. Jadi maknanya apa? Hidup itu adalah pilihan. Ada susu, ada arak. Berarti hidup yang kita tempuh ini sebenarnya adalah pilihan. Ada kebaikan, ada keburukan. Ada surga, ada neraka. Ada rugi, ada untung. Nah, Ibu tinggal pilih yang mana yang mau kita pilih. Nah, itulah maknanya hidup ini adalah pilihan. Jadi Ibu kalau ditanya Bu, ada madu, ada racun. Pilih yang mana Bu? Madu. Berarti pilih yang di madu daripada di racun. Enggak. Kalau ditanya pilih di madu apa di racun? Enggak.
Makanya kalau tidak ingin pilih yang itu, jangan suka bentakin suami. Ini suami dibentai aja. Ngambil makan baru 1 centong, gak usah kakek, anaknya kebagian. Nah, kan? Ngambil sayur baru sedikit, gak kakek, lombok larang. Yes. Jadi kalau ibu-ibu sering nyelatu, sering bentai suaminya, itu kebanyakan itu pilihannya 2. Kalau nggak dimadu ya suaminya meninggal duluan. Maka banyak sekarang seorang istri itu yang ya faktanya tuh Pak, mana di Indonesia saja faktanya coba lebih banyak suami yang meninggal duluan apa istri meninggal duluan Bu? Suami. Rata-rata suami itu bojone dibentai. Maka ada sebuah kisah itu orang sekolahnya tinggi S2 Bu, S2-nya luar negeri, titelnya MA. Laki-laki itu titelnya MA, giliran dibentak sama istrinya jadi seperti anak MI. Nah itu ada profesor, wah, kalau masuk kuliah di kampus itu masuk mahasiswa diam semua, nggak ada suaranya, saking profesornya ini killer atau apa namanya galak. Nah, gilirannya di rumah lebaran, pembantunya pulang kampung, ada tamu, akhirnya sama istrinya dibuatkanlah wedang teh, dibuatkan. Gitu kata istrinya ini Pak, disuguhkan ke tamunya. Nah, megangnya gelas sampai ketek-ketek, sampai kocek, sampai keluar apa namanya air wedangnya itu dimarahi sama istrinya. Gitu aja Pak, nggak bisa megang, bikin malu-maluin tamu aja. Nah, akhirnya apa? Hilang profesornya Bu. Kayak orang nggak sekolah jadinya kalau dibentak sama istrinya. Makanya Bu, kalau suami itu kalau dibentak istrinya, ya, Ustadz ya begitu sama. Ustadz Bu, kalau ceramah di sini di luar rumah, didengarkan sama orang banyak. Nampaknya banyak orang yang merhatikan. Nampaknya ceramahnya bagus, dalilnya mantap. Itu kalau di luar. Kalau di dalam, ya nggak bisa berkutik apa-apa. Dibentak sama istrinya, hilang ustadznya, tinggal gobloknya. Nah, itu maksud saya. Jadi seorang istri itu kan identik dengan lemah lembut, mempesona. Jadi kalau seandainya suaminya salah, ya diingatkan dengan cara yang lemah lembut. Kalau disentak, suaminya meninggal, nah coba yang susah. Mada bulan mana tuh? Mada, masakannya mada. Mada itu apa? Bandel. Bandel, oh bandel. Jadi bilangin, bangga, itu bentak itu. Ya bentaknya bentak yang halus lah, abang. Nah. Ini ngajak gelut nih kayaknya. Nah, karena kalau udah seperti itu, udah usaha semaksimal mungkin masih tetap bandel aja, ya kita doakan. Doa itu yang paling perlu Bu. Nah, tanya dulu sebelum lanjut. Iya. Boleh. Ya sama ini, kalau perempuan pada umumnya yang misalnya ada umumnya tapi tidak semua. Jadi saya. Saya suka loh, misalnya kan sesuatu yang dibuat suami itu kadang-kadang kita nggak setuju. Sering kita kan gimana tuh, sering kita apa? Akhirnya dia setuju lagi dengan kita. Pertama dia nggak mau. Nah, berargumen lah. Emang ini ada cita lagi tuh. Akhirnya dia dosa kita tuh. Enggak, kan sudah saling bermusyawarah. Jadi bukan bentak, jadi ada
penting tidak ada kita gitu. Tapi udahannya kadang-kadang kasihan, kadang-kadang nyesel atau dosa gitu. Iya, habis itu dilus Bu suaminya, dibelai. Jadi kalau suaminya ada rasa sakit hati, nanti akan hilang sakit hatinya dengan kelemah lembutan ibu. Ya Bu, itu maksudnya. Kalau seandainya ya biasa namanya suami istri dua menjadi satu, nggak mungkin sama semuanya, pikirannya pasti berbeda. Di dalam keluarga suami istri itu pasti berbeda, itu wajar. Tapi yang namanya jodoh, bagaimanapun caranya, pasti ada jalan keluarnya. Selama kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah saya dan suami saya keadaan yang sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah itu apa? Kalau menghadapi sesuatu perbedaan itu tetap bisa saja dia hadapi. Nanti istrinya keras, suaminya melemah, lembut. Nanti suaminya keras, istrinya lembut. Nangis. Tapi nggak apa-apa, walaupun kadang-kadang dibentak suaminya, istrinya nangis. Nanti suami kadang-kadang luluh sendiri, waduh kasihan juga istriku nangis. Akhirnya apa? Keinginannya dituruti, nggak sia-sia nangis kali ini. Nah, itulah yang namanya hubungan sakinah mawaddah warahmah seperti itu. Tapi kalau sudah tidak diberikan sakinah mawaddah warahmah, ya tidak bisa menyesuaikan. Nanti istrinya keras, wah suaminya ikut keras, akhirnya tabrakan, pecah salah satu. Ya seperti itu. Nah makanya doa kita minta kepada Allah supaya hubungannya tetap menjadi sakinah mawaddah warahmah. Syukur-syukur menjadi suami istri di dunia, suami istri di akhirat ya Bu. Nah itu yang diinginkan. Nanti ibu jadi bidadarinya suami ibu di akhirat. Tapi jangan bentak suami Bu. Nah, itu. Orang saya kalau teringat suami istri itu saya dulu dikasih tahu sama orang tua-tua. Nah, kalau cari istri itu jangan istri yang pintar cari duit. Ya kenapa? Kan bisa membantu ekonomi keluarga. Nah, katanya orang tua-tua dulu, kalau istrimu pintar cari duit, duitmu ditaruh di peci ketahuan, ditaruh di lemari ketahuan, di kantong dia ketahuan. Itu pintar, istri pintar cari duit. Berarti yang macam itu. Nah itulah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah karena memang ibu-ibu satu sisi saya katakan tadi antara suami dan istri pastilah berbeda, tidak akan sama. Dari segi perasaan juga berbeda. Kalau istri itu begitu punya anak, dia akan lebih perasaannya lebih kepada anaknya. Tapi kalau suami Bu punya anak, suaminya itu akan perasaannya akan lebih kepada istrinya. Ini pengalaman ini Bu saya ceritakan. Jadi makanya banyak istri yang sudah punya anak tidak mempedulikan suami tapi lebih peduli terhadap anaknya. Dan banyak suami ketika sudah punya anak tidak begitu peduli dengan anaknya tapi ingin dipedulikan oleh istrinya. Ya Bu, memang itu. Coba nih misal contohnya, ya, ada wanita punya anak 3, kecil-kecil anaknya Bu, meninggal suaminya. Yang dipikiran wanita itu siapa Bu? Anak. Tapi beda kalau suami anaknya kecil-kecil 3 ditinggal istrinya, yang dipikirannya apa Bu? Istri. Maksudnya lebih besar perasaannya, pengen dipedulikan dengan istrinya. Dan nyatanya kalau laki-laki itu ditinggal istrinya ninggal,
sudah siapa yang merawat saya? Nyatanya ingin dipedulikan dengan seorang istri itu. Jadi walaupun ibu mendulikan anaknya, tapi jangan ditinggalkan suaminya, tetap harus dipedulikan karena suami juga butuh peduli daripada istri-istri itu.